Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Apa kabarnya ya bunda? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali, dan juga belajar kembali tentunya. Salawat serta salam kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ya. Kita belajar kembali ya bersama Pak Abdul. Iya, di kelas 2 SDI Asalam Joglo. Baik, pada hari ini Pak Abdul akan mereview kembali atau mengulang pelajaran komputer ya untuk kelas 2, yang dimana Pak Abdul akan mengulang pelajaran ya materi dari pertama sampai materi akhir. Baik, untuk itu anak-anak persiapkan catatannya ya, dan juga persiapkan alat tulisnya. Baik, untuk itu anak-anak ya, berdoa terlebih dahulu. Kita mengangkat kedua tangan kita ya. Mengangkat kedua tangan, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, semoga pelajaran hari ini ya, pelajaran yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, yuk sama-sama kita belajar pelajaran komputer. Yuk. Sebelumnya Pak Abdul sudah ajarkan ya bagaimana cara membuka jendela Microsoft Office Word. Baik. Di sini di pojok sebelah kiri ya ada kolom untuk pencariannya. Kita klik Microsoft Word. Nah, sudah ketemu ya? Kita klik. Nah, pada hari ini Pak Abdul akan mengulang ya, mengupas kembali ya, mengulang kembali pelajaran ya Microsoft Word. Bagaimana cara membuka jendela Microsoft Word ya, komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Office Word ya, dan juga fungsi ya pada komponen Microsoft Word. Dan tentunya anak-anak ya sudah Pak Abdul ajarkan ya fungsi-fungsi ya, komponen, simbol-simbol, dan juga cara pembuatan simbol. Nah, untuk pelajaran terakhir ya minggu lalu untuk pengenalan tanda baca. Baik, yuk kita sama-sama yuk kita belajar ya, mengulang kembali ya persiapan untuk PAS ya, penilaian akhir semester. Yuk kita sama-sama yuk. Nah, di sini sudah muncul ya tampilannya. Kita klik blank dokumen untuk membuat ya lembar kerja. Nah, di sini anak-anak sudah Pak Abdul ajarkan ya. Ada file, yaitu adalah menu Office button. Apa sih menu Office button ya? Dan di dalamnya ada apa saja? Kita klik. Nah, ada new untuk membuat atau ya lembar kerja baru, untuk membuat lembar kerja baru ya. Ada blank dokumen dan juga ada yang lainnya ya. Lalu ada open untuk membuka lembar kerja yang sudah ada atau membuka lembar kerja ya yang sudah pernah kita buat. Save untuk menyimpan data. Save as ya untuk menyimpan lembar kerja atau menyimpan data. Kita bisa menyimpannya di local D atau di flash disk. Lalu ada print ya untuk mencetak lembar kerja ya. Lembar kerja kita sudah buat
ya, kita klik office button. Di sini ada pilihan print untuk mencetak lembar kerja. Lalu ada share, ya, kita men-share, kita bisa ya mempublishnya ya, atau kita bisa ya men-share-nya di dokumen lain. Lalu ada export, kita bisa mengekspornya ya ke dalam PDF ataupun di dalam bentuk gambar atau JPEG ya. Lalu close. Seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Di sini kita akan membuat lembar kerja baru. Kita klik new. Ada pilihannya ya, blank dokumen. Nah, di sini Pak Abdul sudah ajarkan ya fungsi pada komponen di dalam Microsoft Word. Lalu di dalam home ya, ada home, ada insert, design, page layout, ya, reference, mailing, review, view, ya. Terakhir view ya. Baik. Di dalam home ada paste ya. Lalu ada komponen-komponen lainnya ya. Seperti B, simbol B yaitu bold untuk menebalkan huruf. I untuk ya memiringkan huruf atau teks. U ya untuk memberikan garis bawah pada teks ya. Lalu ada clear body atau calibri ya, body ya. Di sini ada untuk menentukan jenis huruf. Kita mau merubah hurufnya itu ya, jenisnya seperti apa. Di sini ada ya di kolom calibri ya. Lalu ada angka ya, kolom angka. Di sini untuk menentukan ukuran hurufnya. Besar kecilnya ya ada di kolom angka ya. Baik. Lalu kita untuk ya memberikan warna pada teks atau memberikan warna pada huruf ya. Seperti gambar ya di layar monitor anak-anak ya. Lalu untuk memberikan warna pada kolom ya. Kalau kita membuat kolom ya ada di sini ya. Baik. Lalu untuk pastenya ya, kita mau ya memasukkan kalimat atau tulisan kita ya. Terlebih dahulu kita copy ya. Sebelumnya kita blok ya, kita blok terlebih dahulu ya. Baik. Nah. Oke. Kita klik di sini ya. Contohnya misalnya kita klik nama. Nama ya. Nama Pak Abdul. Baik ya. Seperti itu. Lalu kita blok. Lalu kita berikan warna ya. Ada di sini ya, di atasnya ya. Seperti itu. Nah, sudah muncul. Baik. Dan juga Pak Abdul sudah ajarkan ya untuk pembuatan ya kalimat atau huruf besar atau kapital menggunakan apa? Caps lock. Kita klik caps lock-nya ya. Nama Pak Abdul. Kita enter ya untuk membuat garis baru atau membuat kalimat baru ya. Kita enter. Nah, ini sudah muncul ya. Kita menggunakan apa tadi? Caps lock ya, caps lock ya, seperti itu. Lalu kita klik kembali caps lock-nya ya, lalu akan muncul ya huruf ya, kalimat atau huruf yang biasa ya, huruf kecil semua ya. Nama Pak Abdul ya. Nah, sama ya seperti yang di atasnya ya, jika tidak menggunakan caps lock. Nah, baik. Lalu Pak Agus sudah ajarkan bagaimana caranya untuk membuat simbol. Menggunakan apa? Tombol shift ya. Menggunakan tombol shift. Baik, kita klik tombol shift-nya. Lalu kita mau membuat tanda seru. Tanda serunya ada di angka 1 ya. Nah, seperti itu. Baik, kita ulangi. Kita klik tombol shift-nya. Kita mau membuat tanda tanya. Nah, seperti itu ya. Baik. Lalu untuk menghapusnya kita gunakan delete atau backspace ya. Untuk menghapus apa? Delete dan backspace ya. Kita gunakan backspace terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Nah, jika ingin menghapus semua kalimat, kita blok terlebih dahulu. Kita gunakan del atau delete. Nah, akan terhapus kan? Baik, sampai sini sudah paham anak-anak? Baik. Nah, untuk itu anak-anak juga sudah Pak Abdul ajarkan bagaimana caranya untuk
menambahkan ya atau menebalkan huruf bold dan juga memiringkan huruf dan juga ya memberikan garis bawah. Contohnya tadi ya, nama Pak Abdul. Baik ya, sudah ya. Lalu kita blok terlebih dahulu. Kita berikan bold. Nah, lalu bisa juga kita berikan simbol I atau italic ya. Nah, lalu kita berikan garis, menambahkan garis. Nah, seperti itu ya. Lalu kita enter. Mudah bukan? Baik. Nah, untuk itu anak-anak nanti persiapkan ya untuk pasnya ya. Catatannya ya, jangan lupa ya. Dibaca kembali buku komputernya. Baik. Nah, di sini anak-anak ya, Pak Du sudah ajarkan ya untuk ya pengenalan paragraf. Contohnya bagaimana ya? Baik, sebentar. Oke, kita enter terlebih dahulu. Contohnya apa? Pada hari Minggu, aku pergi ke pasar dengan ibu. Ya, mengendarai sepeda motor. Titik. Nah, jangan lupa titik ya di akhir kalimat. Kita spasi, gunakan spasi ya untuk membuat kalimat selanjutnya. Di sana aku membeli sebuah balon ya berwarna merah, kuning, dan hijau. Nah, di sini Pak Bu sudah ajarkan ya tanda baca koma dan titik ya untuk penempatan tanda koma dan titik seperti itu ya. Untuk penambahan koma dan titik ya tergantung dari kita membuat kalimatnya. Seperti itu ya. Lalu kita tambahkan lagi kalimatnya. Ibuku membeli sayuran dan juga buah. Spasi kita tambahkan ya tanda spasinya atau tanda strip ya. Nah, buah-buahan. Titik. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kita tambahkan kalimatnya lagi ya. Kita mau ya menggunakan paragraf. Ada paragraf apa? Left. Ada paragraf right dan juga center dan juga justify ya. Untuk ya merapikan kalimat atau paragraf di sisi kiri dan sisi kanan dan juga di center di tengah-tengah ya. Seperti itu dan juga menentukan ya paragraf sisi kanan dan sisi kiri. Seperti itu ya. Kita buat kalimat terlebih dahulu ya. Ibuku membeli sayuran dan juga buah-buahan. Setelah itu, aku pergi bersama ibu untuk pulang ke rumah. Ya, titik. Ya, jangan lupa koma dan titiknya ya. Lalu kita ya gunakan paragrafnya. Kita blok terlebih dahulu. Nah, kita geserkan kursornya. Di sini ada tulisan paragraf ya. Di sini ada paragraf left untuk ke kiri. Lalu ada center. Ada right untuk ke kanan. Justify untuk meratakan ya sisi kiri dan sisi kanan. Nah, untuk meratakan sisi kanan dan sisi kiri ya, kita klik ya. Nah, seperti itu. Untuk di sisi kanan saja kita klik ya right atau align right. Nah, untuk diposisikan di center atau tengah kita klik center. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, untuk menentukan jenis sisi dan sisi kanan dan sisi kirinya kita klik justify.
Nah, seperti itu ya. Nah, jika kita mau ya merubah ukuran hurufnya, kita blok terlebih dahulu ya. Kita klik ukurannya di atas ya. Nah, tuh sudah muncul ya. Sudah besar ukurannya. Nah, lalu untuk ya memperbesar jendela layar Microsoft Word-nya ya. Jendela layar Microsoft Word-nya ada di pojok sebelah kanan bawah. Ya, bisa melihatnya. Nah, tuh dibesarkan ya. Untuk mengecilkannya di zoom out. Kita klik ya. Ini zoom in. Nah, mudah bukan? Lalu jika ingin kita memberikan kreatif ya, lebih kreatif lagi, kita bisa memberikan warnanya. Warnanya misalnya kita berikan warna ya ungu misalnya. Lalu kita mau merubah jenis hurufnya. Nah, ada di sini ya. Misalnya kita mau merubah hurufnya ya. Nah, seperti itu ya. Mudah bukan? Baik. Nah, kita geser di kursornya ya. Untuk ya. Kita geser. Kita enter. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Baik. Jadi, kita mau membuat simbol sekarang. Tombol shift-nya ya. Di sini shift. Lalu klik simbolnya. Simbol. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya. Contohnya. Klik shift. Lalu kita klik angka 2. Ya. Nah, seperti itu ya simbol ya. Lagi kita gunakan tombol ya, tanda pagar. Klik shift angka 3. Ya, seperti itu ya simbol-simbol yang ada di dalam keyboard ya. Anak sudah jelas? Baik, alhamdulillah. Baik, sampai di sini sudah paham ya? Alhamdulillah. Baik, terakhir anak-anak ya, persiapkan ya belajarnya, tetap semangat belajarnya dan juga jaga kesehatan ya. Baik. Untuk itu anak-anak pelajari kembali ya komponen-komponen yang ada di dalam Microsoft Word. Untuk itu buka kembali buku komputernya ya, dan titip salam untuk ayah dan bunda. Terima kasih dari Pak Abdul yang sampai saat ini sudah menemani putra-putri soleh dan solehah ya. Baik, cukup sekian ya. Sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Abdul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. 5 karakter SDI Assalam, marilah sebutkan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, religius. Allahu Akbar.